Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati dengan NIM 1801230008. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat dan rahmatnya saya sampai pada tahap sidang skripsi ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dua penguji saya, serta saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu R. Mahdalena Simanjorang, MKom, yang telah banyak membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul yang saya angkat yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kanker Payudara menggunakan metode forward chaining berbasis web. Baiklah, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Di era digitalisasi, kecepatan dan ketetapan dalam memperoleh informasi sangatlah penting. Dalam memperoleh informasi yang cepat, komputer adalah alat bantu yang paling tepat. Salah satu informasi yang dapat diperoleh yaitu tentang penyakit kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas berkembang pada sel-sel payudara. Untuk itu diperlukannya sistem yang mendiagnosa penyakit kanker payudara. Adapun sistem yang dimaksud adalah sistem pakar. Sistem pakar tersebut dibangun dengan metode forward chaining. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode forward chaining dalam mendiagnosa penyakit kanker payudara. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun aplikasi untuk mendiagnosa penyakit kanker payudara menggunakan metode forward chaining. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit kanker payudara. Kemudian setelah rumusan masalah didapatkan, maka menentukan batasan masalah. Yang pertama, hanya mendiagnosa penyakit kanker payudara dengan menampilkan gejala-gejala dan memberikan solusi penanganan awal yang harus dilakukan. Yang kedua, sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, menggunakan MySQL sebagai database management system. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, menerapkan metode forward chaining untuk sistem pakar penyakit kanker payudara. Yang kedua, merancang dan membangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kanker payudara menggunakan metode forward chaining. Yang ketiga, mengimplementasikan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kanker payudara menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pengetahuan mengenai aplikasi berbasis web dari metode forward chaining. Yang kedua, memberikan informasi dan menambah wawasan masyarakat tentang penyakit kanker payudara, mulai dari gejala-gejalanya dan memberikan solusi penanganannya. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah sistem pakar. Menurut Julfian Azmi tahun 2017 halaman 15, ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembuat sistem pakar untuk membangun komponen-komponennya dan memperkenalkan pengetahuan ke dalam knowledge base atau basis pengetahuan. Menurut Jafira Pamungkas, tahun 2011 halaman 51, kanker payudara adalah tumor ganas yang bermula dari sel-sel payudara. Untuk bisa memahami kanker payudara sangatlah penting memahami beberapa dasar dari struktur atau bagian-bagian normal dari payudara. Menurut Dewi Ayu Puspitawati, tahun 2018 halaman 133, adapun gejala-gejala pada penyakit kanker payudara adalah payudara terdapat benjolan, payudara terasa panas dan nyeri, benjolan pada payudara seperti bisul yang pecah, benjolan pada payudara yang berisi cairan, pada puting mengeluarkan cairan berwarna putih kekuningan serupa nanah, payudara terasa gatal, tubuh terasa meriang atau demam tinggi dan menggigil, serta mengeluarkan banyak keringat, daya tahan tubuh menurun, kesadaran menurun, payudara terlihat meradang, memerah dan hangat dengan cekungan, pinggiran payudara menebal, memar pada payudara berlangsung terus-menerus, terjadinya pembengkakan pada payudara, puting tertarik ke dalam, puting mengeluarkan cairan terus-menerus, kulit bagian luar kulitnya payudara memerah, payudara mengoreng atau menjadi borok luka, dan seterusnya. Menurut Febi Nursalisa,
Tahun 2015, halaman 62. Inferensi merupakan kumpulan prosedur yang bertujuan untuk melakukan penalaran. Inferensi tersebut diimplementasikan di mesin inferensi. Mesin ini berfungsi untuk mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu teknik inferensi yang sering digunakan adalah forward chaining. Forward chaining atau disebut juga bottom up reasoning adalah cara penarikan kesimpulan yang dimulai dengan data atau fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju kesimpulan. Maka berdasarkan metode ini, langkah-langkah yang diambil adalah Rule 1 if A and C dan B, Rule 2 if D and C dan F, Rule 3 if B and E dan F, Rule 4 if B dan C, Rule 5 if F dan G. Kemudian kerangka kerja penelitian. Dalam kerangka kerja penelitian ada 7 langkah yang harus dilakukan peneliti. Yang pertama, analisa masalah. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisa terhadap masalah yang timbul sebelum sistem itu dibangun. Kemudian melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data gejala, data solusi, dan data penyakit kanker payudara. Kemudian analisa data. Data yang telah terkumpul, maka peneliti harus menganalisis data tersebut. Sudah sesuaikah dengan data sebenarnya? Data yang diambil dari wawancara dengan seorang pakar atau dokter spesialis kanker payudara, dari buku, dan dari jurnal-jurnal terkait. Kemudian setelah dianalisis, melakukan penerapan metode forward chaining. Data tadi dihitung dan diproses dengan metode forward chaining. Kemudian, peneliti melakukan perancangan dan pembangunan sistem. Setelah dirancang dan dibangun, sistem tersebut diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, peneliti melakukan pengujian sistem. Sudah akuratkah hasil dari penerapan metode tersebut terhadap sistem dan hasil diagnosa sudah akuratkah atau tidak? Analisis dan perancangan. Berikut adalah flowchart metode forward chaining. Mulai menghitung nilai hipotesa, diproses dengan metode forward chaining, laporan hasil diagnosa dan selesai. Contoh kasus, seorang pasien memilih gejala sebagai berikut. 1. Payudara terdapat benjolan, payudara terasa panas dan nyeri, rasa nyeri, benjolan pada payudara seperti bisul yang pecah, benjolan pada payudara yang berisi cairan, pada puting mengeluarkan cairan berwarna putih kekuningan serupa nanah, payudara terasa gatal, tubuh terasa meriang atau demam tinggi dan menggigil, tubuh mengeluarkan banyak keringat. Jika pasien mengalami gejala 1, gejala 2, sampai gejala 8, maka pasien tersebut terindikasi penyakit kanker payudara stadium 1. Selanjutnya adalah implementasi sistem untuk halaman utama pasien. Pada halaman utama pasien terdapat 3 menu, yaitu Home, Diagnosa, dan Solusi. Pada halaman Home, penjelasan tentang kanker payudara secara umum. Pada menu diagnosa, pasien dapat mendiagnosa dirinya. Sebelum pasien melakukan diagnosa, pasien wajib melakukan registrasi data dirinya seperti nama, usia, berat badan, dan golongan darah. Setelah registrasi, sistem akan menampilkan daftar gejala yang bisa dipilih oleh pasien. Setelah ia memilih gejala, maka ia bisa menekan tombol diagnosa dan sistem akan menghitung gejala yang dipilih pasien tersebut dengan metode forward chaining. Berikut adalah tampilan hasil diagnosa pasien. Maka didapatkan kesimpulan selama melakukan perancangan, pembuatan implementasi, dan evaluasi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan metode forward chaining pada sistem pakar diagnosa penyakit kanker payudara berhasil diterapkan dengan langkah-langkah metode forward chaining dari tahap awal sampai tahap akhir sehingga didapatkan hasil 25% kanker payudara stadium 1. Yang kedua, perancangan dan pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit kanker payudara dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Ketiga, dengan adanya sistem yang dibangun, dapat diimplementasikan pada Rumah Sakit Sultan Sulaiman untuk mempermudah pihak rumah sakit dalam mendiagnosa penyakit kanker payudara. Maka adapun saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Untuk pengembangan, maka penelitian selanjutnya dapat memperbaiki desain sehingga desain dan fitur yang ada dalam sistem lebih maksimal. Kedua, sistem dapat dikembangkan menggunakan metode klasifikasi yang lain, sehingga dengan
Mencoba algoritma klasifikasi yang lain dapat digunakan sebagai perbandingan tingkat akurasinya. Baiklah, sekian presentasi skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.